Ustadz, ini lagi rame nih tahun politik ya, mungkin nanti orang pemilu dan yang lain. Kemudian sebagian pendukung itu ada yang nazar, Ustadz. Nazar misalkan kalau paslonnya ini menang, saya mau sedekah, saya mau bagi-bagi. Ada lagi yang nazarnya kalau yang ini menang, misalnya saya mau gundul rambut gitu. Sebenarnya boleh nggak, Ustadz, kita buat nazar seperti itu dan kemudian kalau kadung kebuat gitu ya, karena momennya lagi rame, yang lain nih nazar-nazar. Akhirnya ada yang bilang, wah saya ikut nazar juga gitu. Itu harus dia lakukan kalau nanti pas kebetulan menang atau enggak? Itu seperti apa, Ustaz? Jika kita komitmen terhadap penjelasan para ulama yang membagi nazar menjadi dua, antara nazar mutlak dengan nazar muqayyad, nazar yang pakai syarat dan nazar yang tanpa syarat. Untuk nazar pakai syarat, misalnya jika paslon ini menang, atau jika saya menang di pemilu ini maka saya akan A, saya akan B, dan seterusnya. Di situ berarti bentuknya adalah nazar muqayyad, nazar pakai syarat. Dan hukum minimal untuk nazar pakai syarat makruh. Sebab disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya praktek seperti ini memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Oleh karena itu ketika ada orang yang bernazar dengan kalimat jika A, maka saya akan bernazar melakukan seperti ini, konsekuensinya adalah dia melakukan perbuatan yang makruh. Tapi kalau itu sudah dia ucapkan, misalnya kalau paslon ini menang, maka saya bernazar untuk sedekah sekampung, saya bernazar untuk apalagi misalnya untuk umroh, saya bernazar untuk melakukan kegiatan tertentu. Apabila kegiatan nazarnya itu adalah kegiatan ibadah yang aslinya ibadah, contohnya sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, dan seterusnya, maka wajib untuk dipenuhi. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka harus dia penuhi, laksanakan. Wa man nadhara ayyasiyahu, tapi siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, fala ya'si, maka dia tidak boleh durhaka kepada Allah. Artinya tidak boleh dia laksanakan nazar itu. Nah, sehingga kalau sudah terlanjur dia ucapkan sebagai bentuk nazar dengan syarat dan dilanjutkan dengan amalan ibadah, maka dia wajib untuk mewujudkan kalimat nazar itu. Misalnya nazar sedekah atau nazar ibadah yang lainnya. Kalau gini, Ustaz, sebagian orang itu bernazar dengan sesuatu yang mungkin kita bisa bilang ekstrim gitu, Ustaz ya. Jadi misalnya saya bernazar kalau terjadi begini potong kuping misalnya, atau saya lompat dari Monas gitu ya, atau mungkin yang ekstrim lainnya adalah saya akan mengumrohkan orang sekampung, orang sekelurahan, dan dia tahu juga ini duit dia nggak cukup gitu ya kalau misalkan untuk ngumrohin sekampung, sekelurahan. Kalau nazar-nazar yang mungkin kadarnya kita bisa bilang dia ekstrim itu gimana, Ustaz? Kalau yang pertama tadi kan mungkin masih ya dalam jangkauan lah untuk dilakukan gitu, Ustaz. Kalau yang model kedua ini gimana, Ustaz? Terlepas dari pembahasan pembagian nazar antara muqayyad dan mutlak tadi ya, antara yang ada syarat dan tanpa syarat. Berarti dia bernazar untuk melakukan kegiatan yang ekstrim, apakah harus diwujudkan? Kalau boleh saya bagi menjadi dua. Nazar ekstrim yang bentuknya ketaatan, tapi tidak mampu dia wujudkan karena keterbatasan yang dia miliki. Dan nazar ekstrim yang jika kita nilai itu maksiat. Saya awali dari yang maksiat dulu. Contohnya, orang bernazar untuk potong kuping, atau bernazar untuk menjatuhkan diri dari Monas misalnya, atau nazar untuk gantung diri misalnya. Kita tahu ini semuanya adalah perbuatan maksiat, karena yang namanya potong kuping atau potong tangan, melukai diri sendiri, hukumnya nggak boleh. Islam melarang wala tulqu biaidikum minat tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Sehingga ketika orang sengaja motong jari, motong kuping, atau mukul-mukul dirinya, perbuatan seperti ini maksiat. Dan dalam hadis dari Aisyah yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, "Man nadhara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dilakukan.
Sehingga kalau dia bernadar potong kuping, potong kepala misalnya, atau kurang lebih dia bunuh diri, nadar seperti ini tidak boleh dia wujudkan, karena itu adalah nadar maksiat. Kemudian bentuk yang kedua, dia nadar yang bukan maksiat, tapi di luar kemampuan dia, di luar jangkauannya. Misalnya mengumrohkan sekampung. Dia sendiri mungkin belum umroh, atau dia dan keluarganya belum umroh misalnya, tapi dia mau mengumrohkan sekampung, sementara dia punya keterbatasan terhadap dana. Dan bisa jadi kalimat ini keluar karena dia terlalu berlebihan. Mungkin karena maksud dia adalah sebagai bentuk tantangan agar dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Intinya, jika ada orang yang mengucapkan kalimat nadar untuk sebuah perbuatan yang tidak mungkin dia wujudkan, seperti mengumrohkan sekampung tadi, maka nadar yang tidak mungkin terwujud itu menjadi tidak berlaku, tapi dia punya kewajiban untuk membayar kafarah nadar. Dan kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dalam hadis itu dinyatakan, "Man nadhara nadhran lam yutiqhu fa kafaratuhu kafaratu yamin." Barang siapa yang bernadar sementara dia tidak mampu untuk mewujudkannya, maka kafarahnya sama sebagaimana kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, ada 3 yang sifatnya pilihan: membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan masing-masing satu orang dikasih makanan yang mengenyangkan 1 porsi. Atau pilihan yang ketiga adalah memberi pakaian yang bisa menutupi aurat 10 orang miskin. Dia boleh pilih salah satu dari 3 ini. Kalau tidak memungkinkan untuk memilih 3 ini, maka dia bisa bayar kafarah sumpah dalam bentuk puasa 3 hari. Ini sebagai pengganti ketika dia bernadar sesuatu yang ekstrim yang tidak mampu dia wujudkan. Kalau gini Ustaz, kalau nazarnya itu mau gundul diri gitu. Jadi kalau tadi misalnya kalau paslon ini menang saya akan gundul gitu ya. Itu kira-kira masuk kategori nazar yang seperti apa Ustaz? Ya yang ya dia bisa dilakukan atau dia mungkin nanti kita batalkan atau gimana Ustaz? Gundul itu kan sesuatu yang mubah. Meskipun sebagian ulama menilai makruh kecuali jika orang itu sedang melakukan umrah atau haji bagi lelaki, dengan alasan bahwasanya gundul itu salah satu di antara ciri khawarij di masa silam. Tapi ini sifatnya istihadi para ulama berkaitan dengan hukum gundul tanpa latar belakang, tanpa alasan. Kalau gundul karena tahallul, maka ini disyariatkan. Nah, kemudian kalau ada orang yang nadar untuk gundul, terlepas dari status hukum gundul, intinya ini bukan perbuatan maksiat, berarti dia masuk kategori nadar mubah. Seperti misalnya nadar makan. Kalau paslon ini menang, saya akan makan mie ayam 10 porsi. Kalau paslon yang ini menang, saya akan jalan dari Jogja sampai Surabaya misalnya. Nah, praktek ini kan perbuatan yang hukum asalnya mubah. Nah, nadar untuk sesuatu yang hukum asalnya mubah, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menilai nadarnya batal berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, atau Abu Dawud dan yang lainnya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, la nadra illa fima yabtaghi bihi wajh Allah. Tidak ada nadar kecuali untuk perbuatan dalam rangka mencari wajah Allah. Maksudnya adalah dalam rangka untuk ibadah. Sehingga kalau dia bernadar tapi sifatnya untuk hal yang mubah, mubah itu pada asalnya bukan ibadah, maka status nadarnya tidak berlaku. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Hambali. Kalau tadi pendapat jumhur, pendapat yang kedua pendapat Hambali, bahwa nazar mubah itu sah. Hanya saja dalam mazhab Hambali mereka berbeda pendapat, mana yang lebih baik, diwujudkan atau dibatalkan kemudian bayar kafarah. Dan sebagian ulama Hambali mereka menyebutkan bahwa yang lebih baik adalah dibatalkan. Sehingga ketika ada orang melakukan nazar mubah, karena nazar ini bukan bernilai ketaatan, maka akan lebih baik ketika nazar itu dibatalkan, kemudian dia gantikan dengan kafarah. Sebab nazar yang harus diwujudkan, yang tidak boleh dibatalkan, itu nazar ketaatan.
Contoh sedekah misalnya, atau haji, umroh, puasa. Saya bernazar kalau paslon ini menang, saya akan puasa. Maka ketika terbukti, dia harus puasa. Ketika itu terwujud, dia harus sholat, dan seterusnya, sesuai dengan kalimat nadarnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka harus dia laksanakan. Tapi mubah kan tidak masuk di sini. Itu bukan ketaatan kepada Allah, karena sesuatu yang mubah bukan ibadah. Sehingga dalam mazhab Hambali, untuk nazar mubah, orang punya pilihan, mau dilaksanakan silahkan, tidak silahkan. Namun mereka beda pendapat, mana yang lebih afdol. Dan sebagian Hambali mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah dibatalkan, dan nanti dia bisa gantikan dengan kafarah sumpah.